Yang pertama, pembebanan biaya produksi ke produk. Pembebanan biaya produksi ke produk adalah suatu proses untuk menentukan bagaimana biaya produksi harus dibebankan ke produk yang dihasilkan. Hal ini penting untuk menentukan harga pokok produk jadi tepat. Berikut adalah beberapa metode pembebanan biaya produksi yang dapat digunakan. Yang pertama, metode pembebanan langsung. Metode ini hanya membebankan biaya produksi yang bersifat langsung ke produk, seperti bahan baku dan tenaga kerja langsung. Biaya overhead pabrik tidak dibebankan ke produk, melainkan dianggap sebagai biaya proyek. Yang kedua, metode pembebanan penuh. Metode ini membebankan semua biaya produksi, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung ke produk. Dalam metode ini, biaya overhead pabrik dibagi ke produk berdasarkan satu tarif overhead pabrik. Yang ketiga, metode pembebanan aktivitas. Metode ini membebankan biaya overhead pabrik ke produk berdasarkan aktivitas yang dilakukan dalam proses produksi. Metode ini lebih akurat dibandingkan metode pembebanan penuh karena mempertimbangkan aktivitas yang berbeda dalam proses produksi. Pemilihan metode pembebanan biaya produksi yang tepat dapat membantu perusahaan dalam menentukan harga pokok produk jadi yang tepat dan mengoptimalkan laba perusahaan. Yang kedua, menjelaskan perlunya alokasi biaya. Alokasi biaya adalah proses mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menetapkan biaya ke objek biaya seperti departemen, produk, program, atau cabang perusahaan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa alokasi biaya diperlukan dalam bisnis. Yang pertama, dapat mengendalikan arus kas. Alokasi biaya dapat membantu bisnis mengendalikan arus kas atau keuangan perusahaan. Kedua, mengukur kinerja. Alokasi biaya dapat berfungsi sebagai alat ukur bagaimana keseluruhan kinerja perusahaan yang berjalan. Ketiga, mendukung pengambilan keputusan. Tujuan alokasi biaya adalah untuk mendukung manajemen mengambil keputusan dan mengevaluasi kinerja operasional. Keempat, mengidentifikasi objek biaya. Alokasi biaya dapat membantu perusahaan mengidentifikasi objek biaya tertentu yang menghasilkan keuntungan atau kerugian bagi bisnis. Dan yang terakhir, menghitung biaya produk atau jasa. Alokasi biaya dapat digunakan untuk menghitung biaya produk atau jasa. Namun, perlu diingat bahwa alokasi biaya bukanlah proses yang sederhana dan dapat melibatkan banyak pertimbangan dan perhitungan yang kompleks. Jika biaya dialokasikan ke objek biaya yang salah, perusahaan mungkin menetapkan sumber daya ke objek biaya yang tidak menghasilkan keuntungan sebanyak yang diharapkan. Oleh karena itu, perusahaan harus menentukan dasar alokasi biaya yang tepat dan dikategorikan biaya berdasarkan alasan setiap jumlah. Yang ketiga, pembebanan biaya overhead pabrik ke produk. Pembebanan biaya overhead pabrik ke produk adalah suatu proses untuk mengalokasikan biaya overhead pabrik ke produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Langkah-langkahnya, yang pertama, menentukan dasar pembebanan biaya overhead pabrik, yaitu faktor yang digunakan untuk mengalokasikan biaya overhead pabrik ke produk. Contohnya saja, dasar pembebanan biaya overhead pabrik adalah jam kerja langsung, biaya bahan baku, atau jumlah unit produk. Yang kedua, menentukan tarif biaya overhead pabrik, yaitu jumlah biaya overhead pabrik yang akan dibebankan ke setiap satuan dasar pembebanan. Tarif biaya overhead pabrik dihitung dengan membagi total biaya overhead pabrik dengan jumlah satuan dasar pembebanan. Yang ketiga, menghitung biaya overhead pabrik yang akan dibedakan di setiap produk. Biaya overhead pabrik yang dibedakan ke setiap produk dihitung dengan mengendalikan jumlah dasar pembebanan yang digunakan pada produk dengan tarif biaya overhead pabrik. Pembebanan biaya overhead pabrik ke produk penting dilakukan untuk memastikan harga jual produk mencakup semua biaya produksi, termasuk biaya overhead pabrik. Dengan demikian, perusahaan dapat memperoleh keuntungan yang wajar dari penjualan produknya. Konsep kapasitas pabrik. Kapasitas pabrik adalah kemampuan maksimum suatu pabrik dalam menghasilkan produk atau jasa dalam kurun waktu tertentu. Kapasitas pabrik berkaitan erat dengan kapasitas produksi, yaitu hasil produksi maksimum yang dapat diproduksi sekaligus dihasilkan dalam kurun waktu tertentu. Dalam menentukan kapasitas produksi di suatu pabrik, terdapat beberapa aspek yang harus digunakan, seperti perencanaan proses kapasitas, perencanaan kapasitas jangka pendek, dan perencanaan kapasitas jangka panjang. Unsur-unsur yang harus ditempuh untuk mencapai jumlah produk yang ditargetkan meliputi tenaga kerja, mesin, fasilitas fisik, dan bahan baku. Tujuan dari menentukan kapasitas produk adalah untuk memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan dalam
pasar yang kompetitif. Materi kelima yaitu membagi pabrik menjadi departemen produksi dan departemen jasa atau departemen alisasi. Memisahkan pabrik menjadi departemen produksi dan departemen jasa dalam konteks akuntansi akan melibatkan beberapa langkah penting. Tujuannya adalah memungkinkan pelancaran dan pelaporan yang akurat terkait dengan aktivitas dan keuangan masing-masing departemen. Berikutnya adalah beberapa langkah yang dapat Anda ikuti. Yang pertama, identifikasi aktivitas dan transaksi. Tentukan dengan jelas aktivitas dan transaksi yang terkait dengan departemen produksi dan departemen jasa. Ini termasuk pengeluaran, penerimaan biaya tenaga kerja, bahan baku, overhead, dan pendapatan terkait. Yang kedua, penetapan sistem akuntansi terpisah. Anda perlu memastikan bahwa departemen produksi dan departemen jasa memiliki sistem akuntansi terpisah. Ini mencakup pembukuan akun-akun terpisah dalam buku besar untuk masing-masing departemen. Yang ketiga, pengalokasian biaya overhead. Anda mungkin perlu mengalokasikan biaya overhead secara adil antara departemen produksi dan departemen jasa. Pengalokasi ini dapat didasarkan pada kriteria seperti jam kerja, biaya tenaga kerja langsung, atau luas area yang digunakan oleh setiap departemen. Yang keempat, pelacakan pendapatan. Pastikan bahwa semua pendapatan yang diterima oleh departemen produksi dan departemen jasa dicatat dengan benar. Ini termasuk pendapatan dari penjualan produk fisik dari departemen produksi dan pendapatan dari layanan yang diberikan oleh departemen jasa. Yang kelima, pemisah biaya dan pendapatan. Pastikan bahwa biaya dan pendapatan masing-masing departemen terpisah dengan jelas dalam laporan keuangan Anda. Ini mencakup laporan laba rugi atau income statement terpisah untuk masing-masing departemen. Yang keenam, perhitungan laba bersih. Hitungan laba bersih masing-masing departemen dengan membandingkan pendapatan dengan biaya terkait. Laba bersih departemen produksi dan departemen jasa harus dicatat terpisah. Yang ketujuh, pelaporan keuangan terpisah. Pastikan bahwa laporan keuangan masing-masing departemen disusun secara terpisah. Ini mencakup laporan neraca atau balance sheet, laporan laba rugi, dan laporan arus kas yang terpisah. Yang kedelapan, pemantauan dan evaluasi terus-menerus. Lakukan pemantauan dan evaluasi terus-menerus terhadap kinerja keuangan masing-masing departemen. Ini akan membantu Anda dalam pengambilan keputusan yang lebih baik terkait dengan alokasi sumber daya dan strategi bisnis. Yang kesembilan, audit internal dan eksternal. Pastikan bahwa sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Anda dapat diaudit secara internal dan eksternal untuk memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku dan untuk memverifikasi akurasi data keuangan. Yang terakhir, kepatuhan pajak. Pastikan implikasi pajak yang mungkin timbul dari pemisahan departemen produksi dan departemen jasa, dan pastikan Anda mematuhi persyaratan pajak yang berlaku. Proses ini memerlukan kerjasama antara departemen produksi dan departemen jasa serta melibatkan tim akuntansi yang kompeten.